Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Asmi Devi Aziza bersama rekan-rekan saya, Bobby Williams, Maksda Maksiminata, Muzaffar Wijaya, dan Ahmad Hadran Mora membahas terkait optimalisasi biaya untuk non-slam konkret menggunakan genetic algorithm dan particle swarm optimization. Non-slam konkret atau NSC didefinisikan sebagai beton yang memiliki kemerosotan dalam kisaran 0 sampai 25 mm. Kuat tekanan beton sangat diperhatikan, biasanya diukur setelah 28 hari. Jika hasil uji tidak memenuhi kekuatan yang dibutuhkan, maka diperlukan perbaikan sampai produksi ulang. Hal ini menguras biaya tentunya, sehingga untuk meminimalisir biaya diperlukan perkiraan akurat terhadap besaran tekanan. Oleh sebab itu, makalah ini membahas terkait optimalisasi biaya dalam produksi non-slam konkret menggunakan genetic algorithm dan particle swarm optimization. Genetic algorithm pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1975. Genetic algorithm adalah simulasi dari proses evolusi Darwin dan operasi genetika atas kromosom. Particle swarm optimization atau PSO adalah suatu teknik optimasi yang sangat sederhana untuk menerapkan dan memodifikasi beberapa parameter. Optimasi dilakukan dengan meningkatkan bobot atribut atau atribut weight terhadap semua atribut atau variabel yang digunakan, atau menyeleksi atribut dan fitur selection. Dalam PSO, populasi disebut swarm, sedangkan individu disebut dengan partikel. Selanjutnya, metode akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya untuk metode yang digunakan dalam penelitian kami. Untuk genetic algorithm, kami memiliki 9 langkah. Yang pertama adalah inisialisasi populasi. Pada langkah ini menghasilkan populasi awal secara acak. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 20 dan jumlah variabel yang digunakan adalah. Lalu yang kedua ada evaluasi fungsi secara objektif. Populasi dievaluasi dengan fungsi objektif yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, fungsi objektifnya adalah fungsi cost. Lalu yang ketiga ada memilih kromosom parent. Pemilihan kromosom parent akan digunakan untuk reproduksi. Dalam hal ini, dilakukan pemilihan dua jenis parent, misalkan P1 dan P2. Penelitian ini menggunakan metode roulette wheel selection dalam pemilihan parentnya. Lalu keempat, crossover. Pada crossover ini dilakukan reproduksi secara pindah silang. Nah, setelah pindah silang atau crossover, dilakukanlah mutasi. Hal ini menghasilkan pengolahan turunan, misalkan C1 dan C2. Turunan tersebut sebagian bisa bermutasi menjadi individu baru. Mutation rate yang digunakan adalah 0,01. Lalu yang keenam ada evaluasi kembali dengan fungsi objektif. Individu baru dievaluasi kembali ke fungsi objektif sehingga dapat ditentukan apakah turunan yang baru lebih baik daripada populasi awal. Lalu yang ketujuh, penggabungan populasi. Individu baru tersebut yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya digabungkan kepada populasi. Lalu yang kedelapan ada mengeliminasi yang buruk. Populasi baru tersebut diurutkan dan dipilih dan dieliminasi yang buruk sehingga individu yang paling baik yang dipertahankan. Lalu untuk yang tahap 9, lakukan kembali langkah ketiga. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah dari particle swarm optimization atau PSO. Yang pertama, kita akan masuk ke inisiasi data pada masing-masing partikel. Inisiasi semua posisi partikel awal data dengan posisi acak. Setiap dimensi memiliki batas minimal dan maksimal sesuai pada isian parameter data. Setelah itu, hitung nilai fitness di posisi acak tersebut. Jika nilai fitness itu lebih baik daripada nilai fitness umum, maka ambil posisi acak tersebut menjadi posisi terbaik umum atau global base. Lalu berikutnya kita akan melakukan pemrosesan dengan PSO. Nilai C1 yang kami gunakan adalah 1496 sama juga dengan C2-nya. Sementara untuk nilai W-nya sendiri adalah 0,7289. Jumlah populasi dalam penelitian ini ada 20, iterasi yang akan kami lakukan adalah 500 kali. Evaluasi fitness dari setiap partikel. Tentukan partikel dengan fitness terbaik dan tetapkan sebagai G-base. Untuk setiap partikel, tentukan posisi terbaik atau P-base dari partikel-partikel tersebut dengan membandingkan posisi sekarang dengan P-base dari iterasi sebelumnya. Lalu yang keempat adalah lakukan perulangan pada setiap partikel. Lakukan sampai iterasi yang telah ditentukan, yaitu 500 kali. Jika nilai iterasi belum sesuai dengan 500 kali, maka proses akan dilanjutkan terus. Dan lalu yang kelima adalah hasil analisis data. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan PSO ini adalah untuk optimisasi cost dari NSC.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari kedua algoritma GA dan PSO. Nah, pada kedua algoritma ini sama-sama dijalankan dengan jumlah iterasi dan jumlah populasi yang sama, yaitu 500 iterasi dan 20 populasi. Dan bisa dilihat juga campuran proporsi optimal yang dihasilkan, bisa dilihat perbandingannya pada tabel ini, di mana pada algoritma GA semen yang optimal yaitu 263, silika foam 0, water 98,95, fine agregat 223,9, quartz agregat 1231, dan filler 107,3. Dan pada algoritma PSO nilai masing-masing dari material yang optimal bisa dilihat di sini: semen 252,6, silika foam 0, water 108,33, fine agregat 833,16, quartz agregat 1168,9, dan filler 0. Nah, jadi ini adalah nilai input atau campuran material yang optimal yang menghasilkan cost yang minimum. Nah, lalu dalam membandingkan kedua algoritma ini, kami menggunakan dua kriteria, yaitu yang pasti cost yang paling minimal atau paling optimum, dan juga dari running time-nya. Bisa lihat dari tabel ini, rata-rata running time dari algoritma GA adalah 0,56 dan rata-rata running time dari algoritma PSO 0,44, sehingga lebih baik atau lebih cepat algoritma PSO ya pada kasus ini. Dan cost yang dihasilkan algoritma GA 672.676,02, dan algoritma PSO menghasilkan cost 666.231,77, di mana bisa dilihat bahwa PSO menghasilkan cost yang lebih baik, yaitu cost yang lebih kecil daripada algoritma GA. Dan selanjutnya bisa lihat juga grafik cost tiap iterasi dari masing-masing algoritma, di mana kedua algoritma ini konvergen atau semakin lama nilai cost-nya semakin mengecil, sehingga algoritma ini bekerja dengan baik, yaitu mencari nilai yang seoptimal mungkin atau seminimum mungkin. Tapi bisa lihat juga pada kasus ini algoritma PSO menghasilkan nilai cost yang lebih kecil. Jadi nilai cost-nya lebih baik dan solusinya yang dihasilkan lebih baik daripada algoritma GA. Baiklah, selanjutnya bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah melakukan penelitian ini, kita telah mengetahui bahwa model PSO atau Particle Swarm Optimization menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan model GA atau Genetic Algorithm. Sehingga dalam penelitian ini, model PSO lebih baik dibandingkan model GA. Running time dari algoritma PSO lebih cepat dibandingkan dengan algoritma GA dalam melakukan kasus optimasi pada penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.